Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Wajid Sakti dari kelas 4A, NIM saya 19111004. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sholat hajat. Sholat hajat adalah sholat yang dilakukan selama sebanyak 2 rakaat sampai 12 rakaat yang bisa dikerjakan dengan selama seminggu berturut-turut. Dalam pelaksanaan sholat hajat, sebaiknya kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Allah suka membantu hamba-hambanya yang merendahkan diri terhadapnya. Contoh hajat yang bisa dicapai dengan sholat hajat yang pertama adalah mendapatkan prestasi bagus. Sholat hajat sama saja seperti kita memohon jika kita ingin mencapai sesuatu. Contohnya seperti prestasi, kita ingin mendapatkan prestasi yang bagus, kita memohon kepada Allah. Begitu juga kita sebaiknya melakukan usaha juga agar dapat mencapai target tersebut. Kedua, naik jabatan, yaitu adalah sholat ini dilakukan dengan tujuan memohon kepada Allah agar kita diberikan jabatan yang baik, tentu saja juga diiringi dengan usaha kita. Ketiga, ada disembuhkan dari penyakit, yaitu adalah memohon agar penyakitnya disembuhkan dengan cara sholat ini oleh Allah. Harus yakin tawakal akan takdir Allah yang terbaik untuknya. Yang keempat, ada lulus, seperti mahasiswa sekolah, anak SMA atau sebagaimanapun, meminta agar kelulusannya dapat dilancarkan dan juga diiringi dengan usaha. Yang kelima, ada jodoh, yaitu adalah memohon jodoh kepada Allah agar Allah dapat memberikan jodoh yang baik untuknya. Itu pun juga harus percaya dengan takdir Allah. Sedangkan bacaan niat adalah usolli sunatal hajati rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Baiklah, sekian itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Saya Karen Anggara Madina dari Hukum Keluarga Islam IAIN Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat tahajud. Untuk pengertiannya sendiri, sholat tahajud adalah salah satu sunnah muakkad yang didirikan pada malam hari atau di sepertiga malam, seperti terjaga dari tidur. Sholat ini bukanlah bagian dari sholat 5 waktu yang diwajibkan bagi umat muslim dan dapat dikerjakan sedikitnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya 3, terbatas. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam hari dan dilaksanakan sesudah tidur sebentar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 79. Selanjutnya ada tata cara sholat tahajud. Sebelum sholat diisyaratkan kita harus suci terlebih dahulu dari hadas kecil dan hadas besar. Dalam fikih sunnah dijelaskan, hendaklah sebelum tidur berniat untuk bangun. Selanjutnya ada pula sholat tahajud dikerjakan 2 rakaat salam. Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan jumlah rakaatnya. Tata cara yang pertama yaitu membaca niat sholat tahajud. Kedua, setelah itu lakukan sholat 2 rakaat dengan 2 kali sujud dan 1 kali salam. Selanjutnya zikir dan doa. Nah, di sini tidak ada kewajiban untuk membaca doa tertentu setelah mengerjakan sholat tahajud. Sedangkan waktu pengerjaan sholat tahajud ada 3 waktu. Yang pertama, sepertiga pertama yaitu kira-kira mulai dari setelah Isya sampai jam 22.00 WIB. Di mana waktu itu adalah saat utama. Yang kedua, sepertiga kedua yaitu kira-kira mulai dari jam 22 tadi sampai jam 1 malam dini hari. Waktu ini merupakan saat yang paling utama. Dan yang ketiga, sepertiga yaitu kira-kira mulai dari pukul 1 sampai dengan maksudnya waktu subuh. Nah, waktu ini merupakan saat yang paling utama. Sepertiga malam terakhir merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Bahkan merupakan waktu yang paling mustajab sebab Rasulullah SAW mensabdakan terkabulnya doa di waktu itu. Sepertiga malam terakhir inilah yang waktu paling utama untuk menunaikan sholat tahajud. Selanjutnya ada keutamaan dari sholat tahajud. Yang pertama, amalan yang akan membantu kita di akhirat. Keutamaan yang kedua, menjaga kesehatan rohani.
Amalan yang ketiga, jembatan untuk masuk surga. Yang keempat, menghapuskan dan mencegah dosa. Yang kelima, doanya dikabulkan. Yang keenam, kebiasaan yang dilakukan oleh orang soleh. Yang ketujuh, menolak penyakit. Yang kedelapan, sholat sunnah yang paling utama. Untuk rukun sholat tahajud sendiri, sesuai sunnah Nabi. Yang pertama, membaca niat tahajud. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surat pendek. Yang keempat, ruku. Yang kelima, ihtidal. Yang keenam, sujud. Yang ketujuh, duduk di antara dua sujud. Yang kedelapan, duduk tahiyat akhir. Dan yang kesembilan, membaca salam. Itulah penjelasan dari saya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya untuk sholat sunnah yang lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baiklah, nama saya Andika Putra Raflesia, NIM 1911110059 dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas 4A. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang sholat sunnah tarawih. Sholat sunnah tarawih ini adalah sholat yang khusus. Kekhususannya adalah hanya dilaksanakan ketika bulan Ramadan saja. Jumlah rakaat dalam sholat tarawih ada yang 8, ada juga yang melaksanakan 20 rakaat. Sesuai mazhab kita ada 4. Jika mazhab Hanafi itu 8 rakaat, mazhab Maliki 8 atau 20 rakaat, mazhab Imam Syafi'i 20 rakaat, mazhab Imam Hambali 20 atau 8 rakaat. Niatnya yaitu usolli sunnata tarawihi rakaataini lillahi ta'ala. Jikalau menjadi makmum itu usolli sunnata tarawihi rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Jika menjadi imam usolli sunnata tarawihi rakaataini imaman lillahi ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai sholat tarawih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Pelina. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang sholat duha. Nah, sholat duha ini merupakan sholat sunnah yang dikerjakan oleh orang muslim ketika tibanya waktu sholat duha ini. Nah, adapun waktu sholat duha ini yaitu ketika naiknya matahari, kira-kira sekitar 7 hastaf atau sekitar jam 6 atau jam 7 pagi sampai dengan waktu zuhur, atau juga pada 20 menit setelah terbitnya matahari sampai dengan 15 menit sebelum tibanya waktu zuhur. Nah, itu waktu guna pengertian dari sholat duha. Nah, adapun syarat sah dari sholat sunnah duha ini sama pada umumnya seperti sholat pada umumnya, yaitu kita harus suci baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Lalu badan kita, pakaian dan tempat kita juga harus bersih dari najis. Lalu kita menutup aurat. Selanjutnya kita tahu kapan waktu tibanya sholat duha ini. Dan yang terakhir kita menghadap kiblat. Nah, adapun rukun dari sholat sunnah duha ini, yang pertama itu membaca niat sholat duha, lalu takbiratul ihram, lalu membaca doa iftitah, membaca doa Al-Fatihah, dan membaca surah. Pada rakaat pertama itu surah Ad-Duha ya, pada rakaat kedua yaitu surah Asy-Syam. Nah, lalu seperti biasa ruku, iktidal, lalu sujud, terus sujud di antara dua sujud, lalu sujud lagi, dilakukan dengan tumakninah, lalu kita berdiri ya untuk menjalankan rakaat kedua, lalu seperti itu terus sampai dengan tahiyat akhir dan salam, dan juga nanti lanjutkan dengan doa. Itu rukun dari salat sunnah duha ini. Lalu selanjutnya yaitu tata cara.
Nah, adapun tata cara dari sholat sunnah duha ini sama ya seperti sholat pada umumnya, yang membedakan hanya pada niat, pada waktu mengerjakan, dan juga pada doanya. Nah, adapun tata cara yang pertama kita membaca niat sholat duha itu. Adapun niatnya usolli sunnatat duha rakaataini mustaqbilal qiblati ada anillahi ta'ala. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan takbiratul ihram. Lalu selanjutnya kita membaca doa iftitah, membaca doa Fatihah pada rakaat pertama. Kita membaca surah ad-duha, lalu ruku ya, terus i'tidal, lalu sujud, lalu duduk di antara dua sujud lagi, lalu baru berdiri untuk melaksanakan rakaat kedua, lalu membaca Fatihah lagi, lalu surah Asy-Syams, lalu ruku ya, terus i'tidal, lalu sujud, duduk antara dua sujud lagi, lalu baru berdiri untuk melaksanakan rakaat kedua, lalu membaca Fatihah lagi, lalu surah Asy-Syams, lalu ruku ya, terus i'tidal, lalu sujud, duduk di antara dua sujud lagi, terus tahiyat ya, terus itu baru kita membaca doa. Adapun doanya yaitu Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka Allahumma in kana rizqi fis samai fa'zirhu wa in kana fil ardi fa'akhrajhu wa in kana mu'asiran fa'sirhu wa in kana haraman fatahirhu wa in kana ba'da fa'qaribhu bihaqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwatika wa qudratika ismata atini ma'ata ibadah kasalbina. Itulah doa dari salat sunnah duha ini. Nah, hukum melaksanakan sholat sunnah duha ini adalah sunnah muakkad, yang mana artinya sunnah ini adalah dianjurkan, dan Nabi juga melakukan sunnah ini, dan beliau menjadikan suatu wasiat. Nah, adapun hikmah dari sholat duha ini, yang pertama itu merupakan pesan atau wasiat dari Nabi. Lalu kita didirikan rumah atau istana ketika di surga kelak. Lalu pahalanya sama seperti kita naik haji atau umrah. Lalu sama seperti salat dan juga rezeki kita telah dilancarkan oleh Allah. Nah, itulah keutamaan dari salat duha ini. Nah, salat duha ini maksimal dikerjakan 12 rakaat, minimal itu 2 rakaat. Nah, di setiap 2 rakaat misalnya kan itu memiliki pahalanya masing-masing. Per rakaat lagi pahalanya. Apabila telah sampai ke 12 rakaat, maka pahalanya kita akan mendapatkan istana atau rumah di akhirat kelak. Baik, mungkin itu saja, dan selanjutnya akan lanjutkan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Andini Elisyani Putri. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam 4A Internasional. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib merupakan sholat pengiring sholat fardu, di mana yang dilakukan ketika sebelum sholat fardu disebut sholat sunnah qobliyah, dan yang setelahnya disebut sholat sunnah ba'diyah. Nah, mengenai fungsinya sendiri, jelas-jelas bahwa sholat sunnah rawatib ini merupakan penyempurna bagi sholat fardu. Nah, hal ini seperti diriwayatkan dari hadis riwayat Ibnu Majah, bahwa hal yang pertama kali dihisab di hari akhir nanti merupakan sholat fardu, dan sebagai penyempurnanya yaitu sholat sunnah, dan yang sangat dianjurkan yaitu sholat sunnah rawatib. Lalu mengenai jumlah rakaatnya, Nabi itu ada 2 ya yang digolongkan, yaitu yang sholat sunnah rawatib muakkad ya, dan ghairu muakkad. Di mana yang muakkad ini yang paling sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ya, yaitu ada 10 sampai 12 rakaat. Nah, kok 10 sampai 12 nih? Ya, karena menurut pendapat Ibnu Umar di dalam hadis riwayat Bukhari bahwa Nabi itu melaksanakan sholat 10 rakaat. Yang pertama yaitu 2 qobliyah zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur atau ba'diyahnya. Lalu yang selanjutnya yaitu 2 rakaat ba'diyah maghrib dan juga 2 rakaat ba'diyah isya, dan yang paling utama yaitu 2 rakaat qobliyah subuh atau sebelum subuh, dan ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari. Namun di sisi lain dari Aisyah radhiyallahu anhu juga menyampaikan bahwa Nabi itu tidak pernah meninggalkan 4 rakaat qobliyah zuhur dan 2 rakaat
setelahnya. Ini juga diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari. Jadi artinya sama-sama penting seperti itu. Jadi boleh dilaksanakan 10 maksudnya 10 rakaat ataupun 12 rakaat dalam sehari dengan ketentuan-ketentuan yang saya sebutkan tadi. Namun ada juga di sini yang termasuk ghairu muakkad atau yang jarang dilakukan Rasulullah tetapi boleh juga dilakukan sebagai tambahan. Nah, yang termasuk di dalam ghairu muakkad di sini adalah 2 rakaat ba'diyah zuhur, 4 rakaat qobliyah asar, dan 2 rakaat qobliyah isya. Jadi hal yang ini, yang ghairu muakkad ini boleh dilakukan atau boleh tidak, kalaupun dilakukan itu sebagai tambahan. Nah, di sini ada keutamaan yang namanya sholat sunnah rawatib ini sendiri. Yang pertama tadi yaitu sebagai penyempurna di dalam sholat fardu ya, dan yang pasti membantu di dalam proses hisab di hari akhir nanti. Lalu yang kedua, dirahmati Allah. Hal ini juga seperti yang diriwayatkan di dalam hadis At-Tirmizi ya, bagaimana ketika seseorang yang melakukan 4 rakaat qobliyah asar itu diberikan rahmat oleh Allah, seperti itu. Lalu ada juga hadis lain yang mengatakan ya, di hadis riwayat Muslim, bahwa 2 rakaat sebelum subuh atau sholat fajar itu lebih utama dibandingkan dunia dan isinya. Wow, sangat luar biasa sekali bukan? Lalu yang terakhir yaitu barang siapa yang melaksanakan 4 rakaat qobliyah zuhur dan 4 ba'diyah zuhurnya, maka Allah mengharamkan api neraka baginya. Nah, ini juga diriwayatkan oleh hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, lalu bagaimana niatnya? Nah, untuk niat di sini saya contohkan saja mengenai yang 2 qobliyah subuh ya, yaitu usolli sunnatan qobliyah subuh. Salah, enggak gitu. Baik, sebagai contoh di sini saya menyampaikan mengenai niat sholat sunnah sebelum subuh, yaitu usolli sunnatan subhi qobliyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Nah, jadi ketika sebelum maka dibaca qobliyatan, ketika sesudah dibaca ba'diyatan. Nah, tinggal sholat fardunya itu menyesuaikan saja dia sholat subuh, zuhur, asar, atau maghrib atau isya. Nah, lalu di sini juga saya menyampaikan bagaimana tata caranya. Nah, tata caranya ini sendiri sama dengan sholat-sholat yang lain atau sholat-sholat fardu dan juga sholat-sholat sunnah yang lain, yaitu diawali dengan takbir, iftitah, al-fatihah, surat pendek, dan juga dilanjutkan dengan ruku, sujud, tumakninah, dan lain-lain, dan sampai di tahiyat akhir. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Maka cukup sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.